Siang Pak Erlangga. Selamat siang Mbak Anneke, terdengar. Baik Pak Erlangga, tema besar yang diangkat Indonesia sebagai presidensi G20 di 2022 nanti adalah Recover Together, Recover Stronger. Artinya pemulihan COVID-19 ini akan menjadi fokus dari pertemuan ini. Ya, pertama tentu kita G20 ini kan menjawab tantangan-tantangan yang ada dalam periode ini, dan kita ketahui bahwa disrupsi pertama akan terjadi di sektor kesehatan ataupun COVID-19, dan di beberapa negara itu masuk dalam wave keempat, terutama di Eropa. Nah, tentunya kita sebagai negara yang saat ini dianggap mampu mengendalikan secara landai perlu juga bersiap-siap terhadap tantangan tersebut. Tetapi yang lebih penting adalah apa respons yang bisa diberikan G20 terhadap pandemi COVID ataupun pandemi-pandemi lain di masa mendatang. Berdasarkan sejarah kan G20 ini lahir pada saat krisis ekonomi, krisis keuangan. Sehingga tentu pada saat krisis kesehatan, kemarin dibentuk Joint Task Force antara Menteri Kesehatan dan Keuangan. Nah, tentunya solusinya harus keluar. Seandainya pandemi ini berlanjut, apa yang kontribusi bisa dilakukan oleh G20, dan terutama juga pada saat sekarang terjadi ketidakseimbangan antara negara maju dan non-negara maju terkait dengan ketersediaan atau availability dan akses terhadap vaksin. Nah, tentu ke depan juga ada obat-obatan yang ditemukan untuk penanganan pandemi COVID, sehingga tentu ini menjadi tantangan yang pertama dan utama. Nah, tentu tantangan kedua adalah disrupsi berikutnya yang kita rasakan selama pandemi COVID adalah digitalisasi. Nah, digitalisasi mengakselerasi sektor perekonomian, dan juga ini hanya bisa dilakukan dengan adanya infrastruktur yang kuat. Kembali ini terjadi digital divide antara mereka yang mampu dan yang tidak mampu. Nah, tentu sebagai G20 perlu untuk membuat akselerasi dari digitalisasi, tetapi tidak membuat kesenjangan itu semakin melebar. Dan itu tentu yang digitalisasi yang sifatnya inklusif, itu yang perlu dijalankan ke depan. Yang ketiga tentu kita semua bicara mengenai sustainability atau kelestarian lingkungan, dan ini menjadi hal yang utama, apalagi Bapak Presiden juga kemarin mengatakan terkait kesiapan kita untuk masuk ke green dan blue economy, apalagi kita negara kepulauan, sehingga kuncinya adalah bagaimana transisi energi yang berbasis karbon ke basis renewable bisa berlangsung secara smooth atau secara mulus. Transisi yang tidak mulus itu akibatnya terjadi hari ini, yaitu harga komoditas bahan bakar minyak maupun batu bara melonjak karena demand itu tidak bisa disuplai oleh supply, terutama oleh EBT. Akibatnya kegiatan yang terkait dengan sustainable ini dalam tanda petik tidak sustain, karena ini membuat harga batu bara all time high, demikian pula dengan harga BBM yang pada saat pandemi COVID kemarin sempat harga BBM itu adalah harga minyak sempat negatif. Jadi ini terjadi swing yang luar biasa. Demikian, Mbak. Baik Pak Erlangga, seperti apa kesiapan Indonesia menuju net zero emission seperti yang tadi Anda sampaikan? Ya, pertama kita bicara sesuai dengan Paris COP yang lalu, bahwa komitmen Indonesia adalah 29 penurunan 29% di tahun 2030, dan apabila ada kontribusi internasional dalam bentuk tentunya funding, itu kita bisa mendorong mengakselerasi menjadi 41%. Nah, ini pentingnya funding ini karena tentunya kita harus menyiapkan berbagai alternatif energi, dan juga terkait dengan kegiatan-kegiatan yang menurunkan karbon ini kan membutuhkan akses terhadap teknologi, kemudian juga ketersediaan teknologi yang affordable, yang bisa terjangkau,
dan kemudian tentu ada dana yang perlu dipersiapkan untuk reinvest di teknologi yang green ini. Sehingga ini menjadi situasi yang diminta, dan kemarin juga ini menjadi 3 hal yang dicatat dalam COP di Glasgow. Yang pertama adalah komitmen bahwa 1,5 derajat penurunan suhu tetap dijaga. Kemudian tentu bicara mengenai ketersediaan funding untuk emerging countries, dan juga tentunya terkait dengan phase down daripada batu bara. Dan dalam G20 kemarin net zero emission itu ditargetkan di mid-centuries. Karena ada 3 kelompok, satu kelompok negara maju minta 2050, beberapa negara termasuk Indonesia di 2060, namun India di 2070. Jadi ini beberapa hal yang kemarin dinamika yang muncul di dalam COP maupun di dalam pembahasan G20. Baik, Pak Erlangga, terkait juga larangan untuk investasi di PLTU, seperti apa pemerintah akan mengkomunikasikan ini dengan kalangan pengusaha? Ya tentu alternatifnya, secara kita kan bicara kalau energi itu menjadi bagian dari daya saing daripada ekonomi. Dan kita lihat di Indonesia ini kan bauran energinya masih didominasi untuk basis energi atau load daripada listrik itu dari PLTU batubara. Nah tentu solusinya negara lain seperti Australia itu mengatakan solusinya adalah dengan teknologi dan investasi. Teknologi yang terkait batubara tentu dengan supercritical teknologi, kemudian juga kesiapan daripada carbon capture dan storage dari emisinya, kemudian juga tentu funding availability. Nah, pemerintah Indonesia tentu mendorong kebijakan mengakselerasi renewable energy. Antara lain tentu yang paling mudah dalam tanda petik adalah mendorong panel surya di pabrik-pabrik di Pulau Jawa misalnya. Nah ini bisa mendapatkan 5,5 gigawatt sendiri. Kemudian yang kedua tentu pengembangan geotermal yang di Jawa juga masih punya potensi besar. Nah, namun kita ketahui bahwa ini eksplorasi dan yang lain butuh waktu karena ada resiko untuk mendapatkan resource yang tepat. Kemudian yang berikut tentu pengembangan hidro. Nah kita ketahui bahwa hidro ini sudah tidak dimungkinkan lagi dibangun di Pulau Jawa karena tentu sebagian besar wilayah sudah diisi oleh masyarakat. Sehingga alternatifnya hidro yang ada yang besar sekarang, Bapak Presiden kemarin menyampaikan di Kalimantan Utara, di Sungai Kayan. Namun tentu kita ketahui bahwa demand di Kalimantan Utara itu tidak sebanyak demand di Jawa. Sehingga tentu pemerintah harus mempersiapkan infrastruktur transmisi dari daerah-daerah yang mempunyai kemampuan renewable energy agar bisa mencakup wilayah yang demand-nya tinggi. Dan itu untuk menggantikan base load daripada energi yang ada. Demikian, Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, klik link di deskripsi. Jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia di App Store dan Play Store. Jangan lupa untuk subscribe ya.